Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Ayunda Alivia Damayanti dengan NIK 68 sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan mengenai pengembangan media pelatihan dengan judul Pelatihan Pengelolaan Referensi Otomatis dengan aplikasi Mendeley Reference Manager. Adapun pokok pembahasan pada video kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan pelatihan. Yang ketiga, metode dan media pelatihan. Dan yang keempat, pengembangan media pelatihan. Oke, pembahasan pertama mengenai latar belakang. Latar belakang ini mengenai apa alasan dari kami untuk memutuskan pelatihan untuk pengelolaan Mendeley Reference Manager. Oke, jadi yang pertama pastinya kami berangkat dari fenomena nyata di mahasiswa semester 6, yaitu kebanyakan dari teman-teman masih kurang dalam pemahaman yang baik tentang menggunakan aplikasi Mendeley Reference Manager untuk menyusun karya ilmiah secara efisien. Nah, padahal untuk menggunakan Mendeley Reference Manager ini bisa sangat-sangat membantu untuk menyusun skripsi gitu. Jadi nantinya untuk membuat daftar pustaka itu bisa secara otomatis dan bisa secara struktur. Kemudian aplikasi Mendeley itu dapat berfungsi untuk membantu dalam penyisipan atau pengutipan, penulisan, dan pemformatan sitasi serta daftar pustaka secara otomatis. Nah, itulah alasan mengapa pelatihan ini perlu untuk dilakukan khususnya pada mahasiswa pendidikan luar sekolah semester 6. Selanjutnya adalah tujuan pelatihan atau sesuatu atau goals yang ingin dicapai dalam pelatihan ini atau harapan dan tujuan utama dari apa sih yang pengen kita capai. Nah, ada 4 tujuan pelatihan. Yang pertama yaitu kami berharap peserta pelatihan mampu menginstal aplikasi Mendeley Reference Manager. Yang kedua, peserta pelatihan diharapkan mampu mengimpor setidaknya 5 referensi ke Mendeley. Yang ketiga, peserta pelatihan diharapkan mampu untuk membuat kutipan yang benar menggunakan Mendeley. Dan yang terakhir, peserta pelatihan diharapkan mampu untuk membuat daftar pustaka otomatis menggunakan Mendeley. Nah, setelah tadi membahas mengenai latar belakang mengapa pelatihan ini perlu untuk dilakukan dan kemudian tujuan pelatihannya atau apa yang ingin dicapai dalam pelatihan ini, selanjutnya adalah metode dan media pelatihan yang digunakan dalam pelatihan ini. Nah, berangkat dari metode pelatihan. Adapun metode pelatihan yang bisa diterapkan yaitu yang pertama adalah ceramah. Ceramah ini memuat untuk memaparkan materi mengenai apa itu Mendeley Reference Manager. Kemudian yang kedua demonstrasi. Demonstrasi ini memaparkan bagaimana sih cara untuk menginstal, mengimpor mengimpor referensi dari folder, kemudian untuk mengutip dalam suatu tulisan, dan menambahkan daftar pustaka otomatis. Kemudian metode pelatihan yang selanjutnya adalah praktik mandiri. Dalam praktik mandiri ini diharapkan peserta pelatihan mampu secara langsung untuk mempraktekkan bagaimana dalam mengoperasikan aplikasi Mendeley Reference Manager. Kemudian untuk media pelatihannya, yaitu kami menggunakan slide PowerPoint yang nantinya akan terfokus pada hal-hal yang bersifat untuk bisa membantu metode pelatihan ceramah. Dan yang kedua adalah video tutorial. Video tutorial ini akan membantu dalam peserta pelatihan untuk mempraktekkan secara mandiri. Nah, yang selanjutnya adalah pengembangan media pelatihan. Baik, selanjutnya mengenai pengembangan media pelatihan, di mana dalam pengembangan media pelatihan ini yang menjadi fokus utama pada video kali ini. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, adapun media yang kami gunakan dalam pelatihan pengelolaan Mendeley Reference Manager ini, yaitu adalah slide PowerPoint dan video tutorial. Nah, dari 2 media pelatihan ini, kami menyesuaikan dengan metode pelatihan yang kami terapkan dalam kegiatan kali ini. Oke, jadi yang pertama mengenai pengembangan PowerPoint. Bagaimana sih menyusun PowerPoint yang baik gitu. Nah, jadi yang pertama kita harus mengidentifikasi kebutuhan peserta pelatihan. Jadi apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang menjadi kelemahan dari peserta pelatihan, dan apa yang ingin dicapai harapannya dalam kegiatan pelatihan ini. Kemudian yang kedua,
berkaitan dengan apa yang dicapai, berarti kita harus menentukan kompetensi dasar dan tujuan pelatihan. Ini bisa sebagai pedoman supaya pelatihan tersebut bisa tercapai dengan baik gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ya kita pastinya merancang slide presentasi. Dalam slide presentasi ini disesuaikan dengan materi apa yang akan disampaikan, seperti pengenalan apa sih mengenai Mendeley Reference Manager, dan bagaimana cara menginstalnya, cara untuk mengimpor referensi dari folder lain, dan kemudian bagaimana cara mengutip dan membuat daftar pustaka otomatis. Selanjutnya, bagaimana menyusun PowerPoint yang baik adalah kita bisa menggunakan grafis atau ilustrasi. Dalam hal ini, dalam pelatihan ini, kami lebih terfokus pada memaparkan gambar berupa screenshot dalam aplikasi Mendeley Reference Manager. Selanjutnya, kami menggunakan poin-poin penting atau bulletin. Di sini dapat membantu khususnya untuk instruktur dalam menyampaikan materi mengenai pelatihan ini. Nah, poin-poin ini pastinya berupa poin singkat dan ringkas, dan intinya bisa dielaborasi oleh instrukturnya gitu. Kemudian, PowerPoint yang baik itu memiliki 4 aspek supaya bisa dikatakan efektif dan efisien, dan pastinya juga bisa dapat dipahami oleh peserta pelatihan. Nah, disinilah kami mengembangkan media pelatihan melalui PowerPoint ini. Nah, yang pertama adalah aspek konten. Jadi aspek konten ini memuat seperti halnya tentang informasi apa yang disampaikan, poin-poin, terus kemudian gambar dan grafik. Pastinya dalam PowerPoint yang baik itu memuat informasi yang lengkap, poin-poin yang lugas dan jelas, gambar yang bagus, gambar yang jelas, dan grafiknya juga bagus. Nah, kemudian untuk visual, dari aspek visual ini berkaitan dengan pemilihan warna, pemilihan font, dan konsistensi dalam desain PowerPoint tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan warna dari PowerPoint yang kita gunakan itu tidak serasi, ya, terus kemudian fontnya juga kurang jelas, hal tersebut akan membuat kebingungan dari peserta pelatihannya, akan sulit untuk memahami apa esensi dari materi pelatihan yang kita sampaikan. Kemudian yang aspek selanjutnya adalah navigasi. Navigasi ini berkaitan dengan urutan materi, jadi materi yang disampaikan itu pastinya harus urut dan runtut. Urut misalkan dari awal yaitu judul pelatihan yang terus kemudian berkaitan dengan kompetensi dan dasar dan tujuan pelatihan yang ingin dicapai, kemudian cara instalasi Mendeley, dan kemudian cara mengimpor referensi dari folder lain, dan selanjutnya yaitu mengenai cara mengutip citasinya, terus kemudian yang terakhir adalah membuat daftar pustaka otomatis. Nah, dari beberapa hal yang sudah saya sebutkan barusan itu harus berurutan. Jadi tidak bisa ketika kita menjelaskan mengenai Mendeley Reference Manager ini secara acak gitu, karena nanti akan pastinya membuat kebingungan. Nah, aspek yang selanjutnya adalah interaksi. Dari aspek interaksi ini diharapkan kita bisa membuat slide PowerPoint itu yang interaktif. Pastinya kita harus mampu melibatkan peserta pelatihan supaya mereka itu merasa bahwa mereka juga ikut terlibat dalam pelatihan tersebut. Jadi tidak hanya satu arah saja, tetapi yang kita harapkan adalah 2 arah dalam proses pelatihan ini. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa memberikan ruang bertanya dan ruang interaksi dalam PowerPoint tersebut ketika transisi atau mungkin di akhir dari penjelasan materinya gitu. Jadi dengan hal ini peserta pelatihan akan merasa bahwa mereka itu tetap terlibat dalam kegiatan pelatihan ini. Nah, itulah mengenai pengembangan media PowerPoint. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih membuat video tutorial yang baik. Nah, jadi ada beberapa poin yang saya sampaikan. Yang pertama, dalam membuat video tutorial ini, pastinya kita harus menyiapkan skrip dan storyboard. Storyboard ini dan skripnya tentunya itu akan membantu kita sebagai pengembang media pelatihan itu dalam membuat video yang runtut dan baik dan juga terstruktur. Karena apa? Dengan adanya skrip ini, apa yang akan kita sampaikan dipastikan tidak akan terlewat,
tidak ada satupun yang terlewat karena kita sudah membuat skrip yang berupa tulisan apa yang ingin kita sampaikan, dan kemudian tulisan tersebut atau skrip tersebut akan menjadi acuan ketika membuat video tutorial. Nah, terus kemudian storyboard. Storyboard ini berguna untuk apa? Jadi storyboard ini lebih terfokus kepada bagaimana sih kita urutan dalam membuat videonya. Misalkan yang pertama, apakah ada opening berupa video animasi pendek gitu, dan kemudian untuk di tengah-tengah urutannya bagaimana. Jadi storyboard terfokus pada hal-hal teknisnya dalam membuat video tutorial. Kemudian, yang kedua adalah pastinya kita bisa merekam video. Nah, kalau untuk pelatihan Mendeley Reference Manager ini, kita bisa menggunakan screen record pada fitur laptop masing-masing gitu. Nah, karena apa? Dengan fitur tersebut bisa lebih praktis dan lebih efisien, jadi kita tidak perlu menggunakan kamera eksternal, dan sebenarnya kalau misalkan mau menggunakan kamera eksternal juga bisa, tapi itu bisa sebagai untuk menyorot yang menjelaskan, contohnya saya gitu. Nah, jadi itu. Jadi untuk merekam video dipastikan menggunakan tools yang sekiranya bisa dikuasai dengan baik. Selanjutnya mengenai editing video. Nah, editing video ini bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti CapCut, Filmora Go, terus kemudian Adobe Premiere, nah dan lain sebagainya yang sekiranya mampu untuk dioperasikan. Nah, terus kemudian yang keempat, dalam video tutorial yang baik itu pastinya kita bisa memberikan narasi yang jelas. Narasi yang jelas itu tidak berbelit-belit, terus kemudian langsung to the point pada apa yang ingin kita sampaikan, dan pastinya dapat bisa dipahami oleh peserta pelatihannya. Nah, untuk yang terakhir, membuat video tutorial bisa kita menambahkan musik atau efek suara. Nah, di sini bisa membuat videonya itu tidak terasa boring atau membosankan. Jadi dengan adanya musik atau efek suara itu lebih hidup dan lebih nyata. Oke, selanjutnya 3 aspek video tutorial yang efektif dan efisien. Yang pertama mengenai konten. Aspek konten ini pastinya adalah struktur, jadi urutan dari videonya itu juga sudah sesuai sama halnya dengan PowerPoint, media PowerPoint tadi. Terus kemudian penggunaan bahasa dalam menjelaskan. Nah, dalam pelatihan ini meskipun sasarannya adalah mahasiswa pendidikan luar sekolah semester 6, tentunya kita harus tetap menggunakan bahasa yang santun dan sopan. Nah, karena hal tersebutlah yang menunjukkan formalitas kita dan profesionalitas kita sebagai pengembang media pelatihan. Nah, selanjutnya adalah aspek visual. Visual ini berkaitan dengan kejelasan video atau kualitas video, kemudian bisa berkaitan dengan penekanan poin penting. Jadi kalau dalam membuat video itu, meskipun kita memperagakan atau menunjukkan cara bagaimana mengoperasikan Mendeley Reference Manager ini, tentunya kita harus menunjukkan mana sih bagian yang kita klik, mana sih bagian yang harus kita pencet, seperti itu. Nah, yang aspek selanjutnya yaitu aspek pengaturan. Nah, pengaturan ini berkaitan dengan durasi. Durasi ini berarti usahakan dalam membuat video itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Nah, kalau seandainya terlalu panjang pasti akan menimbulkan kebosanan bagi audiens yang menyimak video tersebut. Kalau terlalu pendek, khawatirnya adalah informasi yang akan disampaikan itu tidak tersampaikan dengan jelas dan baik. Nah, kemudian yang terakhir mengenai ulasan. Mungkin kalau seandainya kita mengupload video tutorial itu di laman YouTube, kita bisa meminta ulasan atau review dari peserta pelatihan atau audiens itu supaya bisa menjadikan hal tersebut itu sebagai feedback positif ataupun negatif yang bersifat membangun, seperti itu. Oke, baik. Oke, baik. Jadi selanjutnya ini mengenai contoh dari media PowerPoint yang sudah kami kembangkan, yaitu mengenai pelatihan pengelolaan referensi otomatis dengan aplikasi Mendeley Reference Manager. Nah, sesuai dengan beberapa aspek dan juga cara untuk
membuat PowerPoint yang baik dan benar. Nah, seperti halnya dari aspek visual. Jadi visualnya itu dari kita segi pemilihan warna, font itu tuh konsisten dan juga tidak bertabrakan. Karena apa? Hal tersebut itu bisa menjadi poin penilaian dari keniatan kita dalam membuat media PowerPoint. Nah, dalam dalam media PowerPoint ini juga pastinya nanti harus terstruktur dan sesuai dengan apa yang ingin dibahas ya dari awal hingga akhir. Nah, di sini ada pokok pembahasan, terus kemudian kompetensi dasar, tujuan pelatihan, tutorial menginstal Mendeley, terus kemudian sampai di akhir. Nah, media PowerPoint ini hanya bersifat untuk menunjukkan dan mendukung metode ceramah yang akan kita terapkan dalam pelatihan kali ini. Nah, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya yaitu mengenai script dan storyboard dalam kita membuat video tutorial. Adapun script dan storyboard ini dibuat sebelum kita membuat video atau merekam videonya. Script ini sekali lagi bisa membantu kita dalam menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam video tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ada beberapa bagian, yaitu terdiri atas intro, kemudian isi konten tersebut berupa langkah-langkah, kemudian ada outro atau penutup. Nah, skrip ini bisa membantu kita supaya tidak keluar dari topik pembahasan. Sebenarnya kita tidak harus untuk terpaku pada skrip, bisa kita elaborasi, tapi skrip ini bersifat untuk sebagai pedoman apa yang ingin kita bahas dan supaya kita tidak merasa ngeblank saat menjelaskan video. Oke, nah kemudian untuk storyboard. Storyboard ini bersifat membantu kita untuk proses pengeditan video. Misalkan, yang pertama kita mau membuat opening scene-nya dulu, atau pembuka dari videonya gitu, dengan tampilan intro dengan judul video tutorial Mendeley Reference Manager, instalasi hingga daftar pustaka otomatis, itu. Terus kemudian kita praktekkan bagaimana sih mulai dari instalasinya, kemudian cara mengimpor referensi, mengutip, hingga membuat daftar pustakanya. Nah, kemudian ada penutupnya atau closing scene, yaitu ketika kita menutup dengan ucapan terima kasih atau ajakan untuk meninggalkan feedback pada video tersebut. Nah, itulah yang bisa kita kembangkan dalam media video tutorial dan PowerPoint. Baik, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih sudah menyimak hingga dari awal hingga akhir mengenai penemuan media pelatihan dalam pelatihan Mendeley Reference Manager. Nah, saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.